Nah, di Inggris, nama-nama hari itu adalah nama-nama serapan dari nama dewa-dewa Nordik. Thor didandani layaknya pengantin perempuan, yaitu dibunuh sama saudaranya sendiri. Sedih banget pas bab itu. Assalamualaikum lur, ketemu lagi nih sama aku Iklimanura. Di video kali ini aku bakalan review sebuah buku yang menurut aku buku ini tuh bagus banget buat dibaca, karena buku ini tuh menambah wawasan buat aku khususnya, dan buat orang-orang yang gak terlalu suka sejarah. Buku ini tuh dikemas dengan sangat apik, bahasanya mudah diserap, fontnya nggak bikin bosan, pokoknya cerita-ceritanya tuh seru banget. Penasaran buku apa? Ini dia, buku mitologi Nordik. Jadi buku ini tuh buku yang bercerita tentang mitos Nordik. Mitos Nordik itu adalah mitos di suatu kawasan yang sejauh ini disebut dengan dewa-dewa Asgard. Dewa Asgard ini tuh berasal dari Jerman, kemudian masuk ke Skotlandia dan menyebar ke Inggris, ke Irlandia, dan beberapa negara lain. Oh iya, sebelumnya Asgard itu adalah sebutan untuk tempat yang dihuni oleh para dewa. Jadi Asgard itu kayak balairung gitu. Kalau menurut aku sih kayak tempat khusus, aula gede banget dihuni oleh para dewa-dewa itu gitu. Nah, di Inggris, nama-nama hari itu adalah nama-nama serapan dari nama dewa-dewa Nordik. Contohnya, Tyr. Tyr itu adalah anak Odin si tangan satu. Diserap menjadi hari Selasa, bahasa Inggrisnya itu kan Tuesday. Kemudian Thor. Thor itu diserap menjadi nama hari Kamis, Thursday. Dan Frigg. Frigg itu adalah ibu semua dewa di bangsa Nordik ini. Diserap menjadi nama hari Jumat, yaitu Friday. Aku gak akan terlalu mendalam banget buat bahas buku ini. Secara garis besarnya aja, aku bakalan bahas tentang tokoh-tokohnya. Di sini tuh lebih banyak menceritakan Odin dan anak-anak Odin. Anak-anak Odin tuh siapa sih? Sebenarnya anak-anak Odin itu banyak, tapi yang paling banyak diceritakan di kisah ini tuh Thor sama Loki. Kita bahas dulu tokohnya satu-satu. Kalian tahu kan karakter Odin di film Thor yang mana? Ini dia. Jadi Odin itu adalah bapaknya para dewa-dewa Nordik. Dia itu memiliki sifat yang bijaksana, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan. Odin kan punya matanya satu. Kenapa Odin punya mata satu? Karena salah satu matanya itu diberikan kepada Mimir. Mimir itu adalah penjaga sumur bangsa Nordik gitu. Jadi sumurnya itu memiliki air yang sangat murni, dapat memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena Odin pengen memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih luas, lebih berlipat-lipat, dia merelakan satu matanya untuk ditukarkan dengan air dari sumur Mimir ini. Sehingga Odin itu hanya itu cuma punya satu. Kemudian tokoh yang kedua ini adalah Thor. Aku tuh ya suka banget sama Thor karena dia tuh ganteng banget kan. Kalau di film Thor, Chris, oh my god, Chris ganteng banget ya. Udah, paling. Jadi dalam buku itu tuh si Thor diceritakan sebagai dewa terkuat dan dewa pelindung bangsa Asgard. Karena saking kuatnya Thor, karakternya tuh tinggi besar, badannya tuh kekar, punya janggut merah. Senjata yang digunakannya itu adalah godam, palu Thor yang gede itu. Dan palunya itu kalau kalian mau tahu dibuat sama bangsa kurcaci. Para kurcaci di bangsa Nordik itu para pengrajin, pembuat segala benda. Para kurcaci itu bisa membuat segala macam benda, dan salah satunya itu di palu Thor itu sebagai senjata terkuat Thor. Dan Thor itu punya ikat pinggang. Ikat pinggangnya ini dapat membuat si Thor ini kuat berlipat-lipat karena ikat pinggang. Gak masuk akal banget sih ya emang, tapi emang diceritainnya kayak gitu. Di buku itu Thor itu diceritakan gak terlalu cerdas, cuman dia tuh emang kuat banget.
banget dan paling ditakuti oleh semua makhluk karena palu itu, saking kuatnya palu itu. Tokoh yang ketiga adalah Loki. Kalian kenal kan sama Loki? Ini dia. Loki ini dewa yang tampan banget, punya kecerdasan dan kecerdikan, namun kadang membawa kebaikan dan kadang membawa malapetaka. Jadi nggak bisa disebutkan Loki itu baik, gak bisa disebutkan Loki itu jahat. Sifatnya tuh rumit, kayak di filmnya kan, Loki tuh dia tuh pintar gitu ya, gitulah pokoknya banyak tipu muslihatnya. Di buku ini tuh ada bab-bab yang menurut aku yang paling berkesan. Yang pertama itu ada yang paling lucu, yaitu bab tentang pernikahan Freya yang tidak lazim. Aku simpan dulu ya. Awal mulanya tuh si Thor itu kehilangan palunya. Kemudian si palunya itu dicuri oleh si raksasa. Si raksasa ingin menukarkan palu itu dengan Freya. Freya itu adalah dewi yang paling cantik. Otomatis Freya menolak mentah-mentah si ajakan raksasa itu. Akhirnya Thor lah yang dijadikan kambing hitam. Thor didandani layaknya pengantin perempuan, dirias, pokoknya terus pakai perhiasan-perhiasan. Karena Thor punya janggut, akhirnya dia pakai cadar. Akhirnya Thor pergi ke negeri raksasa untuk dinikahkan, dan setelah Thor mendapatkan palunya kembali, Thor membunuh semua raksasa itu dengan palunya dan pakaiannya yang kayak perempuan itu. Padahal kan Thor itu ya udah ganteng, gagah, perkasa, kuat gitu ya. Dia ngebunuh semua raksasa dengan pakaian perempuan gitu. Dan menurut aku bab yang paling sedih di buku itu tuh adalah kematian Balder. Balder itu adalah salah satu anak Odin, dan dia itu dibunuh sama saudaranya sendiri, yaitu Hod. Hod juga anak Odin yang matanya buta. Jadi Hod itu dihasut oleh Loki untuk melemparkan kayu ke tubuh Balder gitu. Terus akhirnya Balder mati dan semua dewa marah karena tahu kalau misalkan Loki lah dia yang kerok dari kematian Balder. Pokoknya Thor langsung mengambil palunya dan mengumpulkan semua para dewa untuk mencari Loki, dan Loki pergi jauh bersembunyi di suatu tempat dengan hati yang senang dan bahagia. Sumpah sih sedih banget pas bab itu, karena Balder itu adalah dewa yang paling disayangi oleh semua dewa karena dia tuh baik, dan Hod juga sebenarnya baik, cuman karena dia dihasut oleh Loki dan karena dia nggak bisa lihat gitu karena dia buta. Jadi dia ya gitu deh, nggak tahu kalau tindakannya itu bakal ngebunuh Balder. Pokoknya semua dewa sedih banget, semua benda sedih banget. Segitu aja review buku dari aku tentang mitologi Nordik ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian yang baca, aduh ini melorot, dan memotivasi kalian untuk lebih senang membaca. Meskipun ya aku juga bacaannya yang kayak gini sih, buku-buku fiksi kayak gitu, tapi ya lumayan lah menambah wawasan aku. Semoga kalian termotivasi untuk baca novel-novel kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya.